Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Rasno dengan tema penumbuhan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, selamat pagi, selamat bertemu dengan kami, salah satu dari tim yang memberikan materi dalam kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru SMA Negeri 3 Lamongan tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi belajar efektif. Tapi sebelum belajar efektif kami sampaikan, izinkan dulu saya mengajak kepada seluruh anak-anak untuk senantiasa mensyukuri rahmat, taufik, hidayah juga inayah yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Karena setidaknya ada satu karunia yang sangat besar dan sangat diharapkan oleh begitu banyak anak dan orang tua, yaitu diterima di SMA negeri. Dan Anda dalam menjadi salah satu di antara sekian anak yang sesungguhnya berharap dan akhirnya kesampaian harapan itu. Jadi syukurilah karunia rahmat Tuhan yang diberikan kepada Anda semua itu. Niscaya kalau Anda mensyukurinya akan ada banyak lagi rahmat, taufik, hidayah juga inayah yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada Anda semua. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah Rasul yang menyampaikan ajaran yang benar, yaitu dinul Islam, yang sekaligus menjadi penutup dari Rasul-Rasul yang memberikan ajaran kepada kita di dunia ini. Karena kita lihatkan materi kita adalah belajar efektif. Tujuan dari penyampaian materi ini setidaknya ada 4. Yang pertama adalah siswa, yaitu Anda menyadari bahwa belajar adalah tanggung jawab setiap siswa. Saat ini ada saja anak yang sesungguhnya kurang begitu menyadari bahwa belajar itu menjadi tanggung jawab pribadi, sehingga ada konsekuensinya. Anak-anak seperti ini kurang peduli dengan sebuah aktivitas yang sangat penting, yaitu belajar. Dia melakukan aktivitas belajar kalau ada orang yang menciptakan proses pembelajaran. Ini yang pertama ini. Kami berharap Anda semua menyadari bahwa belajar adalah tanggung jawab setiap siswa. Dengan atau tanpa ada orang yang mengkondisikan bagi Anda untuk belajar. Yang kedua, siswa terhindar dari kegagalan dalam belajar. Adalah fakta bahwa ada saja anak-anak yang gagal dalam belajar. Nah, kegagalan mereka dalam belajar itu sesungguhnya lebih disebabkan dia tidak menyadari adanya handicap atau tantangan yang harus diatasi. Sehingga nanti kebetulan akan kami sampaikan beberapa hal yang itu akan memiliki potensi untuk menyebabkan seseorang itu gagal atau berhasil dalam belajar. Tujuan yang kedua. Adapun tujuan yang ketiga adalah siswa dapat mengatasi masalah yang muncul dalam belajar. Dalam belajar, masalah itu bertebaran baik pada saat kita mempersiapkan kegiatan pembelajaran, pada saat kita belajar, maupun pada saat kita mengakhiri belajar. Masalah itu ada di sebelum, ada di pada saat, dan ada di setelah proses belajar. Karena itu, siswa diharapkan bisa mengatasi masalah yang muncul pada saat belajar. Yang keempat adalah siswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar di jenjang SMA. Harus saya katakan kepada Anda bahwa sepintas lalu belajar di SD, SMP, SMA itu sama saja. Tetapi sesungguhnya di masing-masing jenjang itu memiliki perbedaan, memiliki spesifikasi yang sehingga tidak bisa spesifikasi di kelas tahapan yang kecil dipakai di tahapan yang lebih besar. Di kurikulum 2013
kepada anak-anak SD lebih ditonjolkan pembelajarannya itu adalah aspek sikap, ya, aspek soft skill, pembentukan karakter, yang prosentase waktunya itu bisa lebih dari 3/4 waktu atau jadwal yang dimiliki. Sedangkan di jenjang SMA, soft skill itu sudah dikurangi tanpa menutup, dikurangi saja. Harapannya apa? Hard skill, kemampuan kerasnya itu ditingkatkan, sehingga anak-anak Anda harus menyesuaikan dengan tuntutan ini. Jadi tujuan yang keempat dari pemberian materi ini adalah Anda bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar di jenjang SMA. Lebih-lebih sekarang tuntutan belajar dalam kondisi daring karena sebuah fenomena yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. Yang kita mulai yang materi yang pertama, hakikat belajar. Anak-anak, belajar itu sesungguhnya merupakan sebuah proses aktivitas yang mengarah pada perubahan positif. Jadi kalau ada aktivitas, ada perubahan, tapi perubahannya tidak mengarah ke arah yang positif, maka sesungguhnya ada banyak orang yang keberatan kalau itu disebut sebagai sebuah proses belajar. Di dalam kesempatan ini saya lebih suka menekankan bahwa belajar yang dimaksudkan di sekolah itu adalah proses aktivitas yang mengarah pada perubahan positif pada ranah pengetahuan. Yang pertama. Yang kedua, pada ranah keterampilan. Pada ranah sikap itu adalah ranah yang ketiga. Sehingga Anda yang kebetulan merupakan alumni dari sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013, kalau Anda memperhatikan dengan seksama rapot yang dibagikan oleh sekolah sebagai cerminan dari prestasi yang diperoleh oleh siswa, itu diberi penghargaan baik dalam dimensi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Masing-masing memiliki bobot, masing-masing memiliki nilai. Wujud dari seorang anak yang belajar dan berhasil dalam hal pengetahuan itu adalah anak yang sebelumnya tidak mengetahui sesuatu menjadi mengetahui. Ya, anak yang mungkin pada awal misalnya kalau pelajaran bahasa Indonesia belum bisa menyusun, belum bisa mengetahui apa ciri teks isi, apa ciri teks cerita, kemudian tahu bagaimana ciri teks cerita, bagaimana ciri teks isi, maka pada dimensi pengetahuan anak telah memiliki perubahan, anak telah berhasil melakukan belajar itu. Jadi dari belum mengetahui menjadi mengetahui. Yang kedua adalah pada ranah keterampilan. Keterampilan ini berhubungan dengan kemampuan seseorang yang berkaitan dengan fisik. Ambil contoh misalnya, berlari cepat, melakukan tolak peluru, kemudian membacakan teks puisi, berdeklamasi, dan itu adalah keterampilan-keterampilan yang juga diajarkan. Di seluruh pelajaran yang diajarkan di sekolah itu setidaknya ada 2 ranah ini yang diajarkan sekaligus diambil nilainya, yaitu pada dimensi pengetahuan dan pada dimensi keterampilan. Dan dimensi yang ketiga yaitu dimensi sikap. Pada awalnya dimensi sikap ini itu menjadi domain dari mata pelajaran agama sekaligus dan mata pelajaran PPKN. Tapi kemudian pada kurikulum 2013 awal, seluruh mata pelajaran diwajibkan juga memberikan penilaian sikap. Seiring dengan banyaknya masukan yang mengalir kepada pemerintah, akhirnya diputuskan kembali aspek sikap hanya dinilai oleh guru agama dan guru PPKN, tetapi guru mata pelajaran lain juga memberikan informasi, sehingga
informasi atau akses informasi yang dimiliki oleh dua guru bidang studi tersebut akan menjadi jauh lebih objektif. Jadi hakikat belajar itu ada proses aktivitas yang mengarah pada perubahan positif pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, anak-anak, 3 ranah yang kebetulan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang anak yang menjadi siswa dari sebuah sekolah sesungguhnya tercermin dari visi yang dimiliki oleh sekolah. Untuk SMA 3, visi kita adalah terampil, berprestasi, berlandaskan impact, peduli pada lingkungan, serta melestarikan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Terampil ini adalah kemampuan di aspek keterampilan. Berprestasi ini adalah cerminan dari kompetensi pengetahuan, misalnya OSN dan terusnya itu. Kemudian cerdas cermat, tapi juga bisa di keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah berlandaskan impact. Ini adalah sikap. Jadi sekolah kita juga sama seperti sekolah-sekolah yang lain, tidak memandang sebelah mata, dan kebetulan memang itu menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari sebuah lembaga pendidikan itu adalah keimanan dan ketakwaan. Dalam hal ini adalah pembentukan soft skill. Adapun visi dari peduli pada lingkungan, melestarikan lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan itu adalah berkaitan dengan sikap yang berhubungan dengan lingkungan. Ini disebabkan karena SMA 3 telah mengambil pilihan dengan penuh kesadaran untuk menjadikan SMA 3 menjadi sebuah sekolah adiwiyata mandiri Lamongan. Ada 10 visi dari SMA Negeri 3 Lamongan yang dijabarkan dari visi yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti bisa Anda baca sendiri, nanti akan dibagikan juga kepada Anda. Nah, kembali kepada persoalan belajar efektif. Anak-anak, efektif dan efisien itu sesungguhnya adalah 2 kata yang sering kita dengarkan. Seringkali orang menggunakan. Tapi kadang-kadang, setidaknya pengalaman beberapa kali ketika saya mengajukan pertanyaan kepada anak, apa sih efisien itu? Apa sih efektif itu? 1-2 anak saja yang kebetulan berhasil menjawab dengan benar. Sebagian yang lain kebetulan belum. Karenanya pada saat saya memberikan materi belajar efektif, saya berikan juga penjelasan tentang efisien dan efektif. Efisien dan efektif. Efisien itu bahasa Indonesianya disebut juga dengan istilah berdaya guna. Adapun efektif itu berhasil guna. Berdaya guna itu hemat biaya. Kalau berhasil guna itu berhasil mencapai tujuan. Anggap saja kebetulan Anda berada di sekolah, misalnya saja berada di sekolah. Kemudian pada saat itu ada sebuah kegiatan yang kegiatan itu dipusatkan di lapangan sekolah, di SMA 3 Lamongan misalnya. Wali kelas Anda atau kebetulan Anda terlibat menjadi anggota panitia, ikut terlibat aktif dalam kegiatan itu. Kegiatan itu misalnya membutuhkan meja dan kursi yang harus diambil dari kelas masing-masing. Ada anak yang mungkin tidak biasa mengangkat meja dan kursi, maka dia karena kebetulan punya mobil Colte, dia pulang ke rumah, kemudian membawa Colte-nya ke sekolah, mengambil kursi dan meja dari sekelas dibawa ke lapangan sekolah yang jarak masing-masing dari kelas ke halaman sekolah kita itu tidak lebih dari 50 sampai 125 meter yang kebetulan jalannya juga kalau dilewati Colte Pak juga susah. Tapi Anda memaksakan itu karena kebetulan bisa. Dan sampailah kursi dari kelas tadi kemudian Anda taruh di lapangan. Itu namanya berhasil. Itu namanya efektif. Tetapi anak-anak yang sudah tahu bahwa tidak perlu Colte Pak untuk membawa meja dan kursi dari kelas untuk sampai ke lapangan, cukup diangkat 2 orang membawa 1 meja, selesai. Itu namanya irit biaya. Pekerjaan yang seperti inilah yang dikatakan efisien. Dalam belajar
Anda sebaiknya tidak hanya memperhitungkan aspek efektif tercapai pada tujuan, tetapi juga sebaiknya memperhatikan aspek efisien, yaitu hemat biaya, berdaya guna. Kalau dalam ilmu ekonomi, kalau berusaha sebaiknya itu yang baik adalah modal sedikit menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu namanya efisien. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah faktor penentu keberhasilan belajar. Anak-anak, tolong Anda perhatikan dengan seksama. Pelan-pelan akan saya uraikan. Yang pertama, faktor penentu keberhasilan belajar itu ada dua, anak-anak. Yang pertama adalah faktor dari dalam diri siswa. Yang kedua adalah faktor dalam mohon maaf anak. Yang pertama itu dari diri siswa, yang kedua dari luar diri siswa. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan kelihatannya. Faktor keberhasilan diri siswa yang pertama adalah minat. Saya yakin bahwa minat Anda antara anak yang satu berbeda dengan anak yang lain. Itu tampak kalau anak berada di sekolah, maka aktivitas anak sangat dicerminkan oleh minat siswa. Bagi anak-anak yang suka musik, maka dia menghendaki di kelas itu ada mikrofon yang setiap saat bisa digunakan untuk nyetel lagu. Tapi bagi anak-anak yang tidak suka lagu, dia akan terganggu. Ya, ada anak yang kebetulan sukanya ekstra itu paskibraka. Ada anak yang sukanya ekstra pecinta alam. Tapi ada anak yang suka cheerleaders. Ada anak yang suka pidato. Itu adalah cerminan dari minat anak. Cobalah kenali dari masing-masing Anda, apa sesungguhnya minat Anda itu. Minat itu sangat besar pengaruhnya kepada keberhasilan belajar. Kalau Anda belajar tapi tidak memiliki minat, maka yakinlah bahwa keberhasilan belajar Anda mungkin akan kecil. Yang kedua adalah sikap belajar. Sikap belajar kita harus optimis. Belajar itu tidak 1 jam, 1-2 hari, 1-2 minggu. Belajar itu dibutuhkan waktu sangat panjang. Bahkan kita bagi orang Islam, belajar itu sejak kita berada dalam kandungan ibu sampai kita masuk liang lahat. Sabda Nabi, kita juga dianjurkan belajar walau sampai ke negeri Cina. Artinya sesungguhnya kita tidak punya batas waktu untuk belajar. Karena itu kita harus menata sikap kita. Begitu kita gagal untuk menata sikap, maka hampir bisa dipastikan keberhasilan kita dalam belajar mungkin tidak akan besar. Yang ketiga adalah kepribadian. Kepribadian ini sangat penting anak-anak. Maka saya ingin memastikan kepada Anda, cobalah Anda meyakini bahwa Anda sekarang sudah di atas masa adolesen. Anda sudah mengarah ke arah pubertas. Anda mengarah ke arah yang orang menyebutnya abu-abu, tidak kecil, tidak dewasa, yaitu anak SMA. Dan anak SMA ini yang waktunya hanya 3 tahun, itu ternyata menjadi faktor penentu keberhasilan besok kalau akan mewujudkan cita-cita. Anda besok bisa kuliah di kedokteran, bisa kuliah di teknik arsitektur, bisa kuliah di fakultas hukum, bisa kuliah di fakultas ekonomi. Sangat ditentukan oleh kepribadian Anda. Maka cobalah Anda memastikan perbaiki kepribadian Anda. Yang keempat adalah bakat. Bakat itu berhubungan dengan lamanya waktu yang dipakai oleh seseorang untuk mempelajari sebuah kompetensi. Tapi orang lebih suka mengatakan bahwa bakat itu adalah kemampuan menonjol yang dimiliki oleh seseorang. Sesungguhnya setiap anak itu bisa bermain gitar, cuma waktu belajarnya yang berbeda. Bagi anak yang memiliki kemampuan lebih, dia belajar dengan waktu yang lebih pendek. Tapi bagi anak yang kemampuannya kurang, dibutuhkan waktu yang lama. Tapi pasti nanti insya Allah dia bisa. Karena itu
cobalah untuk menyadari bahwa semua di antara Anda ini adalah anak-anak yang berbakat. Tinggal bagaimana Anda mengarahkannya. Yang kelima adalah intelijensia. Terlalu banyak orang yang yakin bahwa intelijensia itu menjadi kunci keberhasilan seorang dalam mencapai kesuksesan. Sehingga sekolah sering mengadakan placement test. Lembaga-lembaga tertentu mengadakan tes potensi akademik dan seterusnya yang dipakai untuk mengukur intelijensia seseorang. Tetapi banyak lembaga kredibel di Amerika yang telah melakukan penelitian dalam jangka waktu yang lama di Detroit. Sebagian besar orang-orang sukses di Amerika ternyata bukan orang-orang yang IQ-nya tinggi, tetapi mereka adalah orang-orang yang emotional quotient-nya tinggi, yaitu orang-orang yang cerdas secara emosional. Mereka adalah orang-orang yang berhasil mengelola perasaannya. Jadi bukan kemampuan IQ, tapi EQ. Dan karena kita sebagai orang yang beragama, maka ditawarkan sebuah solusi yaitu ESQ, Emotional Spiritual Quotient. Jadi marilah kita menata kecerdasan ini, baik kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual maupun kecerdasan intelijensia. Dan terakhir adalah kesehatan fisik. Saat ini kebetulan dalam masa pandemi, kami ingin memastikan Anda semua adalah anak-anak yang peduli pada protokol kesehatan. Kita tidak tahu siapa orang yang berada di sekitar kita yang tengah terpapar virus COVID-19. Karena itu pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dan terusnya itu adalah bagian dari skenario untuk tetap menjaga kesehatan fisik. Yang kedua adalah faktor dari luar siswa. Ada 6 juga yang menjadi penentu keberhasilan seorang dalam belajar yang merupakan faktor dari luar. Anak-anak, cobalah Anda yang sekarang besar, amati apakah betul kalimat saya. Anak-anak ketika kecil, maka dunia yang hebat itu adalah orang tuanya. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya itu segalanya dianggap benar. Tapi setelah sekolah, kemampuan orang tua untuk memberikan pengaruh kepada anak itu kalah dengan kemampuan guru. Anak lebih percaya guru, baik guru PAUD, guru TK, guru SD dan seterusnya. Tetapi Anda sudah bukan anak TK, bukan anak SD, bukan anak SMP. Kalau anak TK, anak SD belum sekolah, Anda yakin saya yang menjadi penentu keberhasilan Anda adalah orang tua. Kalau Anda sudah di bangku SD dan TK, yakin saya apa yang Anda pahami sebagai kebenaran itu adalah pendapat guru Anda. Tapi sekarang Anda adalah anak SMA. Anak SMA, orang di luar dirinya yang dianggap sangat besar pengaruhnya itu adalah teman. Hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam memilih kawan. Ini adalah faktor pertama yang di luar kita, tapi menjadi penentu keberhasilan, yaitu teman. Yang kedua adalah keluarga, orang tua kita, saudara kita, eyang kita. Yang ketiga adalah sekolah. Bagaimanapun tidak, anak-anak sekolah tetap memberikan pengaruh yang besar kepada individu. Ya, kita masuk sebuah sekolah sesungguhnya masuk dalam sebuah lingkungan yang kondusif, lingkungan edukatif, dan yang berikutnya adalah masyarakat, sarana belajar, dan media. Itu adalah faktor-faktor di luar. Berikutnya faktor penghambat keberhasilan belajar, yaitu faktor dari dalam diri siswa, salah persepsi. Anda mungkin saja kalau salah memiliki persepsi sesungguhnya apa sih nama itu Anda sekolah. Kalau Anda salah dalam mengelola persepsi Anda, maka siap-siaplah Anda untuk gagal dalam belajar. Kalau Anda memiliki kedisiplinan yang rendah, bagi Anda yang sangat rendah dalam kedisiplinan, siap-siaplah Anda untuk gagal dalam belajar. Gagal membuat skala prioritas. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Hari Minggu yang lalu misalnya,
Ada banyak orang yang melakukan aktivitas, ada yang tidur, ada yang mungkin membantu orang tua, ada yang mungkin CCS, naik sepeda, macam-macam. Semua itu sesungguhnya kita harus memilih. Kita membuat skala prioritas mana yang penting yang harus kita kerjakan. Berikutnya adalah tidak mampu membagi waktu, rumpi, CCS berlebihan, dan seterusnya. Lebih-lebih kebetulan main game berlebihan, medsos berlebihan, ini adalah faktor-faktor yang berada di dalam diri siswa yang akan menjadi penghambat keberhasilan siswa. Yang kedua adalah faktor dari luar, ajakan teman. Sebagaimana tadi saya katakan, teman itu menjadi kunci penentu. Kalau ajakannya kurang positif, tegas saja sebaiknya Anda menolak. Juga gaya hidup teman itu mempengaruhi sangat besar pada kita. Begitu Anda salah memilih teman, maka gaya hidupnya niscaya akan berpindah juga kepada Anda. Persepsi orang tua harus disamakan, diselaraskan dengan persepsi anak. Kalau persepsi Anda dengan orang tua berbeda, apa nama itu sekolah, maka hampir bisa dipastikan Anda akan memiliki masalah terkait dengan perbedaan persepsi orang tua dan Anda. Ekonomi orang tua, ada banyak orang yang yakin, ada banyak anak yang yakin bahwa ekonomi orang tua yang sulit menjadi penghambat keberhasilan seorang anak dalam belajar. Tetapi saat ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah sangat banyak, ada beasiswa macam-macam, ada beasiswa PIP dan seterusnya. Artinya ada sedikit keleluasaan bagi anak-anak yang datang dari keluarga yang secara ekonomis kurang beruntung. Yakin saja semua diatur oleh Tuhan, niscaya akan ada hikmah. Pola atau budaya masyarakat berikutnya sampai keterbatasan sarana belajar itu adalah faktor-faktor di luar kita yang kebetulan menjadi penghambat keberhasilan kita dalam belajar. Karena itu kelolalah faktor-faktor ini. Nah, kiat sukses belajar yang pertama motivasi. Jangan lupa jaga terus motivasi, pupuk terus motivasi. Motivasi tidak bisa sekali hanya dibangunkan, setelah itu niscaya akan tidur. Berikutnya disiplin diri, jangan lupa terus jaga kedisiplinan. Tidak ada anak-anak yang sukses tanpa kedisiplinan. Saya telah melihat banyak kakak kelas Anda yang berhasil, dan kunci terbesar dari keberhasilan mereka salah satunya adalah kedisiplinan diri. Berikutnya pandai memilih prioritas. Seperti yang saya katakan tadi, ada banyak kegiatan yang dapat kita kerjakan. Pastikan kegiatan itu adalah kegiatan yang memang harus Anda kerjakan. Kegiatan yang bisa ditunda, kegiatan yang sifatnya hanya fakultatif, sebaiknya kalau tidak terlalu mendesak dihindari saja. Berikutnya adalah mandiri, tekun, dan ulet. Jadilah pribadi yang mandiri, jadilah pribadi yang tekun, jadilah pribadi yang ulet. Anak-anak yang seperti ini adalah anak-anak yang sukses, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang good internasional, anak-anak yang pandai membina hubungan. Itu adalah anak-anak yang sukses, setidaknya dalam membina hubungan sosial, dan sering hubungan sosial itu menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan dalam bidang apapun, termasuk keberhasilan dalam bidang pendidikan dan karir, yaitu pekerjaan besok. Keberhasilan dalam memilih program studi ketika kuliah di perguruan tinggi misalnya, itu salah satunya. Jadi tolong kiat ini diperhatikan betul. Berikutnya, kiat berhasil belajar di sekolah. Jangan lupa awali setiap kegiatan dengan doa. Yang kedua, mempunyai waktu belajar. Ini mestinya berarti kiat belajar berhasil di rumah. Mohon maaf, salah ini. Ini kiat berhasil belajar di rumah. Nomor satu, awali dengan doa. Kemudian mempunyai waktu belajar rutin setiap hari. Jangan sampai tidak. Ya. Yang ketiga, pilih waktu belajar di mana pikiran, fisik siap menerima pelajaran. Kemudian yang keempat, kondisikan atau cari tempat belajar yang mendorong Anda bisa konsentrasi. Carilah tempat yang nyaman. Kalau tempat Anda tidak nyaman, itu tidak akan kuat bertahan lama. Meja misalnya, ketinggian diukur.
Mungkin rata-rata ketinggian meja 70 sampai 72 cm. Lebih tinggi mungkin susah juga. Terlalu rendah juga susah. Ya. Lama waktu belajar. Normal kita sesungguhnya bisa belajar maksimal 2 jam. Kalau sudah belajar 2 jam, pastikan ada jeda istirahatnya. Kemudian buatlah tanda-tanda terhadap penting. Misalnya kalau Anda membaca, ada yang penting, berilah tanda. Berilah stabilo, kemudian berilah tanda centang, dan terusnya. Suka-suka Anda. Itu akan membimbing bagi Anda untuk meraih butir penting dari apa yang Anda pelajari dari buku paket itu. Berikutnya yang terakhir adalah lakukan pengulangan. Ada orang yang mengatakan ala bisa karena biasa, ala biasa karena dipaksa. Kita memang normal, tapi rasa-rasanya ketika kita menjadi anak yang normal, kalau mempelajari sebuah konsep itu penguasaan kita 60 sampai 75%. Tapi itu akan berkurang persentase penguasaan kita ketika sudah masuk pada waktu 5 jam berikutnya, 1 hari berikutnya, 2 hari berikutnya. Karena itu pastikan kalau Anda mempelajari sesuatu, adakan pengulangan, adakan review, itu akan memantapkan penguasaan Anda. Berikutnya adalah kiat belajar di sekolah. Yang pertama, tenang. Kalau belajar di sekolah jangan rame, tertib ketika pelajaran disampaikan, baik pada saat situasi normal KPM bersemuka di sekolah maupun pada saat daring belajar di rumah yang kebetulan konten materi dan model pembelajaran atau apa disiapkan oleh Bapak Ibu guru yang bisa diakses oleh Anda dimanapun. Berikutnya, bawa buku dan alat tulis yang diperlukan. Jangan sampai Anda tidak bawa buku. Ya. Berikutnya, aktif bertanya hal yang belum jelas. Kalau ada masalah, pastikan setidaknya Anda mencatat. Kalau misalnya ada kesempatan yang diberikan nanti, kalau tidak, segeralah Anda bertanya. Jangan sampai Anda tidak bertanya ketika Anda menghadapi masalah, ada hal yang belum jelas. Berikutnya, jangan percaya 100% kepada kemampuan telinga. Perbanyaklah pengalaman dengan gerakan, maka catatlah penjelasan guru. Berilah tanda pada buku paket Anda. Kemudian hindari ngobrol, iseng menggoda teman, apalagi perut dalam keadaan terlalu lapar atau terlalu kenyang. Karena itu kalau belajar dilakukan di sekolah, sebaiknya sebelum berangkat sekolah Anda sudah sarapan. Kelihatannya sepele, tapi hampir bisa dipastikan isi perut kita itu mempengaruhi bagaimana daya kerja otak kita. Kalau terlalu penuh, maka seluruh darah mungkin akan dipakai untuk dibawa ke perut, sehingga orang yang kenyang cenderung ngantuk. Tapi kalau terlalu lapar, kita rasa-rasanya juga tidak memiliki stamina karena kita kekurangan gula. Karena itu jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Oke, kita lanjutkan. Nah, niat dalam belajar, Pak. Pastikan Anda punya niat. Yang pertama adalah menunaikan ajaran agama. Kalau di Islam jelas, ya, ada beberapa ajaran agama. Yang pertama adalah ayat pertama yang diturunkan oleh Tuhan kepada Rasulullah Muhammad SAW, junjungan kita, melalui malaikat. Melalui malaikat. Apa itu Iqra? Bacalah, dan baca itu sesungguhnya adalah belajar. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Begitu kita belajar, sesungguhnya kalau kita kelola niat kita, maka sesungguhnya kita mendapatkan pahala. Bacalah. Yang pertama, ada sabda Nabi yang tadi di awal sudah saya sampaikan, belajarlah walau sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu dari ketika kita masih di dalam kandungan ibu sampai ke liang lahat. Ya. Kemudian yang kedua adalah yakin atas adagium, hasil tak akan mengkhianati usaha. Anak-anak, kalau kita berusaha, niscaya kita akan berhasil. Kalaupun Anda yakin bahwa kegiatan yang Anda kerjakan itu tidak membawa hasil, sebagai orang yang beragama Islam kita tetap diperintahkan oleh Tuhan untuk berusaha. Ada sebuah hadis Nabi, hadis ini sahih, bunyinya begini: kalau kamu tahu besok kiamat, sementara di tanganmu ada sebiji kurma, maka tanamlah.
Pertanyaan saya, kita tahu bahwa besok kiamat. Kalau hari ini kita menanam biji kurma, yakinkah kita akan bisa memetik biji kurma itu? Kita pasti tidak akan bisa. Tetapi ajaran agama kita mengajarkan kepada kita, kalau kau yakin tahu bahwa besok kiamat, sementara di tanganmu ada sebiji kurma, tanamlah. Artinya, sebagai umat beragama, kita itu diperintah untuk berikhtiar. Kita diwajibkan untuk berusaha tanpa memikirkan apa hasilnya, karena hasil itu menjadi hak prerogatif Tuhan. Ya, kalau di orang Inggris sering berkata, man purposes contribute motives. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Ya, di dalam agama Islam jelas sekali itu. Ya. Yang ketiga adalah selalu bekerja keras. Hindari bermalas-malasan. Kalau Anda pada saat remaja sudah malas, maka siap-siaplah negara ini akan dalam kondisi sulit, dan sebagian pengaruhnya ketika kita dalam kondisi sulit itu akan Anda yang menerimanya. Terakhir, tidak mudah putus asa. 4 hal ini harus Anda tanamkan. Tanamkan keyakinan bahwa Anda belajar itu menunaikan perintah Tuhan. Tanamkan sebuah keyakinan bahwa keberhasilan itu tidak bisa dilepaskan dari usaha Anda. Tak ada simsalabim, tak ada sulapan, ya. Yang ada adalah apa yang menjadi usaha kita, niscaya itulah hasil. Apa niscaya itulah yang akan kita petik. Tuhan telah berfirman bahwa Tuhan tak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. 2 hal ini adalah kuat sekali bagi kita untuk kita jadikan alasan untuk senantiasa menata niat dalam belajar. Penutup, anak-anak, kita semua memiliki jumlah waktu yang sama. Tetapi faktanya, kepandaian masing-masing anak berbeda. Walaupun sekolahnya sama, gurunya sama, tapi begitu ada ujian, hasil itu selalu terdistribusi dari nilai dengan rentangan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Ada disparitas, ada rank antara anak yang kebetulan sungguh-sungguh dengan anak yang kurang sungguh-sungguh. Padahal waktunya sama, 1 hari sama 24 jam. Yang menjadi kunci penentu apa? Yaitu sikap kita terhadap bagaimana kita mengelola waktu itu. Yang kedua adalah kita yang menggunakan waktu dengan baik sering mengalahkan mereka yang mempunyai kepandaian. Saya sering menjumpai anak-anak yang duduk di peringkat pertama. Itu bukanlah anak-anak yang secara akademis sesungguhnya pandai, tapi mereka adalah anak-anak yang pertama itu adalah rajin, mengelola waktu dengan baik, dan yang kedua adalah anak-anak yang bisa membina relasi. Membina dalam relasi itu maksudnya bagaimana? Menghargai setiap orang. Anak yang pandai akademisnya mungkin tidak peduli apa materi itu mudah, maka dia kurang menghargai orang yang mengajar. Dus konsekuensinya ketika itu ditagih menjadi sebuah ujian, dia gagal memberikan jawaban yang benar. Anak-anak, inilah bagian materi yang berhubungan dengan belajar efektif. Ya, sebagai kata akhir, SMA 3 mungkin tidak bisa memenuhi semua harapan Anda. Tapi yakinlah di sekolah ini Anda bisa menempa diri menjadi yang terbaik. Selamat mengubah cara pandang. Selamat berjuang. Raih masa depan. Masa depan cerah lebih dari sekedar nasib, tetapi juga pilihan sikap. Sama seperti kata-kata bijak yang mengatakan orang hebat itu tidak dilahirkan, orang hebat itu diciptakan. Dan cara untuk mencipta seseorang menjadi hebat itu adalah pendidikan. Dan jadikan waktu Anda di SMA 3 ini menjadi waktu bagi Anda untuk berjuang merenda masa depan. Itu yang bisa saya sampaikan anak-anak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Dari saya Subsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.